Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam serumpun, salam senusantara. Oke saudara-saudara, saya pun sudah sebut perkataan serumpun, saya pun sudah sebut perkataan senusantara. Jadi video kali ini tentang memperlihatkan betapa dekatnya keserumpunan kita. Kita rumpun bak serai, junjung bak sirih. Itulah kita di Nusantara. Oke. Jadi saudara-saudara, dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang olahraga, politik atau apa saja, tapi saya akan membahas tentang kedekatan suku-suku. Jika kita perhatikan di tiga negara ini, yaitu Brunei, Malaysia, Indonesia, maka kita akan sering mendengar perkataan bangsa. Bangsa Indonesia merujuk kepada 267 juta jiwa tanpa mengira suku yang dinyatakan sebagai bangsa Indonesia. Begitu juga Malaysia, bangsa Malaysia, atau sekarang ini keluarga Malaysia. Oke, satu Malaysia satu ketika dulu. Bangsa Malaysia dirujuk kepada sesiapa saja yang menjadi warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakangnya. Bangsa Brunei juga begitu. Oke, tetapi saudara-saudara, kita harus tahu, itu dari segi rupa bangsa yang diwujudkan atas polemik orang kata kenegaraan. Bagaimana dengan kedekatan antara suku-suku? Ramai yang beranggapan bangsa Malaysia itu bangsa Malaysia lah. Melayu Malaysia, Melayu Malaysia. Cina Malaysia, Cina Malaysia. Begitu juga di Indonesia, ya. Suku Bali Indonesia adalah suku Bali Indonesia. Suku Boyan adalah suku Boyan Indonesia. Tidak ramai yang tahu bahwa antara suku-suku ini ada kedekatannya. Nah, dalam video ini, itulah yang mau saya bahaskan. Satu persatu. Bukan saja merujuk kepada bangsa-bangsa pribumi, malah bangsa-bangsa pendatang yang menduduki Asia Tenggara sekarang ini pun banyak kesamaannya di antara kedua negara ini. Ya, contohnya masyarakat Tionghoa atau orang Cina, ya. Orang-orang Hakka yang ada di Sabah banyak persamaannya dengan kelompok Tionghoa, etnis Tionghoa yang ada di Jawa Timur. Ya, kalau kita lihat Gus Dur sendiri, mantan Presiden Indonesia, ya, almarhum Bapak Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Persatuan Hakka Sedunia yang kantornya ada di Kota Kinabalu pada ketika itu. Sari Anwar Tan yang merupakan Presiden kepada Persatuan Hakka, Penyagaan Hakka Cina Sabah adalah keponakan kepada Gus Dur. Cina di Kelang, di Pandamaran, kalau kita perhatikan kelenteng-kelenteng atau tokong-tokong yang ada di Pandamaran, sama banyak persamaannya dengan kelenteng-kelenteng atau tokong-tokong yang ada di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang sana. Malahan, Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, ya, yang kontroversi itu, beliau mempunyai keluarga yang tinggal di Pulau Ketam, Kelang. Ajaib kan faktanya. Oke, jadi nampak saudara-saudara, ya, begitu juga masyarakat India. Di Malaysia banyak sekali suku etnis saudara-saudara kita India di Malaysia, daripada bahagian selatan India, daripada suku Tamil atau Malayalam. Di Indonesia juga ada. Di Medan, di Titi Bobrok sana, ya, atau di Kampung Madras dipanggil, ya, Kampung Madras. Banyak. Dulu saya masih ingat rekan sekerja saya namanya Usyarani, anaknya cantik sekali, mukanya kayak Rani Mukherjee. Ibunya orang India Medan, bapaknya orang India Malaysia. Kami berinteraksi sama ada menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia pada ketika itu. Nampak? Jadi sekarang suku-suku pribumi, suku terbesar, suku Jawa, ya. Ramai yang bilang Jawa ini cuma eksklusif di Indonesia. Salah saudara-saudara. Saya sekarang ada di Selangor. Suku terbesar di Selangor adalah suku Melayu tapi keturunan Jawa. Nun jauh dari Sungai Besar, dari Sabak Bernam sampai ke selatan di Sungai Pelek, di Sepang sana. Semuanya adalah suku Jawa, saudara-saudara. Ya, suku Jawa mendominasi negeri Selangor dan negeri Johor Darul Takzim. Dua negeri ini adalah negeri yang didominasi oleh suku Jawa. Kalau di Johor kebanyakannya orang daripada Ponorogo dan Kulon Progo, kata Pak Zahid Hamidi. Pak Zahid Hamidi orang Perak, Bagan Datuk. Di Perak juga banyak suku Jawa. Di Sabah juga banyak suku Jawa. Ya, jadi begitulah dekatnya kita. Di Malaysia, jangan ingat, dulu kawan saya pernah, orang Jawa, orang Indonesia, makan di salah satu warung. Beliau tidak punya paspor yang bagus. Datang dua orang polis, hatinya deg-degan. Ya, dia senaman jantung sambil makan, sudah nggak masuk. Rupa-rupanya kedua polis tadi berbicara sesama mereka dalam bahasa Jawa, saudara-saudara. Ya, jadi saudara saya jadi lapang dada. Oke, suku Jawa. Kemudian suku Bugis. Sekali lagi, dua negeri ini, Selangor dan Johor, kedua-dua sultannya, Sultan Syarafuddin Idris Shah dan Sultan Ibrahim, merupakan keturunan Bugis, saudara-saudara. Mantan Perdana Menteri kami dulu,
Ya, Datuk Seri Najib Tun Razak juga Bugis. Di Sabah, di daerah Tawau, tidak usah dibicarakan. Memang daerah dominasi Bugis semuanya. Sarawak, saudara-saudara, ya, suku-suku yang ada di Kalimantan, Dayak, Iban, Kenya, Kayan, semuanya ada di Kalimantan, ada di Sarawak. Nampak kedekatan kita, saudara-saudara ya. Kemudian ibu kota, Kuala Lumpur. Masyarakat Melayu yang mendominasi Kuala Lumpur adalah Boyan dan Kerinci. Kerinci tahu sendiri di mana, di Sumatera. Kemudian suku Boyan berasal daripada Pulau Kangean dan Pulau Boyan di Jawa Timur. Nampak? Melayu, tapi keturunannya daripada Boyan dan Kangean. Ya, dan juga Kerinci. Kemudian saudara-saudara, kebanyakan suku Melayu yang ada di pesisir pantai barat Semenanjung sebenarnya berasal daripada ataupun ada kedekatan dengan suku Melayu yang ada di Sumatera. Di Sumatera Utara ya, ada sebuah kabupaten bernama Batubara. Nah, Kabupaten Batubara ini, tiap-tiap rumah yang ada di kabupaten itu ada anggota keluarganya yang tinggal di Malaysia. Dan Negeri Sembilan, saudara-saudara, ya tidak usah saya bahas, saya rasa ini satu dunia juga tahu. Suku Minang, ya suku Minangkabau. Di Sumatera Barat dengan di Negeri Sembilan sama. Bukan saja bahasanya, budayanya, kulinernya juga. Ya, oke. Melayu-Melayu yang ada, suku-suku Melayu yang ada di Kalimantan, Banjar, Sambas, Kutai, di Sarawak dan Sabah juga ada. Banyak saudara-saudara. Kemudian orang-orang Melayu yang berasal daripada Kepri, Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Di bagian selatan Johor dan di Perak serta di Pahang, begitu juga. Ramai orang yang mengingatkan bahwa Perlis dan Kedah ini lebih dekat ke Thailand. Banyak, memang banyak. Tapi ramai juga yang lupa bahwa rata-rata orang yang berasal dari Perlis dan Kedah sebenarnya berasal daripada daerah Perlak, dekat-dekat Aceh sana, dekat-dekat Pasai. Jadi saudara-saudara, lihat sendiri betapa dekatnya kita. Hampir setiap suku yang ada di Indonesia ada di Malaysia. Begitu juga hampir setiap suku yang ada di Malaysia ada di Indonesia. Yang agak langka sedikit adalah suku Kadazan Dusun, karena eksklusifnya cuma di Sabah. Samalah seperti suku Madura, suku Lombok, suku Bali yang hanya ada di Indonesia. Itu mungkin karena belum ada asimilasi. Tapi perkawinan campur sudah ada, jadi kita tidak tahu. Jadi sampai di sini saudara-saudara, melihat video ini, sebarkanlah bahwa kita ini sesuku, serumpun, senusantara. Ya, orang bisa bilang serumpun, senusantara, tapi orang tidak ingat kita ini sesuku. Jadi sekarang kita tambah perkataan baru, kita ini Malaysia, Indonesia, dan Brunei adalah sesuku. Malahan Singapura juga. Jangan dilupa ya, kebanyakan Melayu Singapura adalah Melayu Boyan dan Melayu Sumatera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.